Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Atep Kurian Jeffrey Fazlan dengan NIM A1J1230222 dan rekan Saya Muhammad Rahman Azizi dengan NIM A1J1230010. Jadi hari ini kita bakal membahas salah satu peradaban yang paling berpengaruh. Oke guys, hari ini kita bakal membahas salah satu peradaban yang paling berpengaruh di dunia, yaitu Romawi kuno. Jadi gini nih Don, kalau ngomongin peradaban besar di dunia, kita nggak bisa lepas dari Romawi kuno. Bayangin aja dulu, awalnya cuma kota kecil di tepi sungai Tiber. Sekarang bisa jadi kerajaan raksasa yang menguasai Eropa, Asia, sampai Afrika. Iya, dan kerennya tuh, pengaruh Romawi masih kerasa banget sampai sekarang. Dari hukum, arsitektur, sampai sistem pemerintahan modern yang nyontek dari mereka loh. Bener tuh. Tapi sebelumnya asal-usulnya juga menarik banget nih Don. Menurut legenda, Roma itu didirikan sama dua saudara kembar, yaitu Romulus dan Remus, yang katanya dibesarkan sama seekor serigala tuh Don. Hehe, iya, itu kisah legendaris banget loh. Tapi kalau versi ilmiahnya, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, udah mulai ada permukiman kecil di sana. Dari situlah Roma tumbuh pelan-pelan. Menurut legenda, Roma didirikan oleh Romulus dan Remus, dua saudara kembar yang dibesarkan oleh seekor serigala. Meskipun ini hanyalah cerita legenda, bukti arkeologi menunjukkan bahwa Roma mulai berkembang sebagai pemukiman kecil sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Pada awalnya, Roma diperintah oleh raja-raja, namun pada tahun 509 sebelum Masehi, Raja Roma menggulingkan raja terakhir dan membentuk sistem republik. Dalam sistem republik, kekuasaan dibagi antara senat, konsul, dan rakyat. Senat sendiri terdiri dari warga kaya dan berpengaruh yang mengatur hukum dan kebijakan. Sementara konsul adalah pemimpin militer yang politik yang dipilih setiap tahun. Sistem ini memungkinkan sebagian warga negara ikut dalam pengambilan keputusan, meskipun sebagian besar rakyat tetap tidak memiliki suara. Republik Romawi mulai berkembang pesat melalui penaklukan wilayah sekitar Italia. Kemenangan militer membawa kekayaan dan meningkatkan perdagangan. Petani dan pedagang mendapatkan peluang baru. Sementara kelas penguasa memperoleh pajak dan hasil perang. Namun, kesenjangan antara kaya dan miskin semakin besar, yang kemudian menimbulkan konflik sosial. Gitu tuh Don. Oh, seperti itu. Jadi gini ya, kalau kita ngomongin Roma, banyak orang langsung kebayang kejayaan kekaisaran Romawi. Tapi yang menarik, sebelum jadi kekaisaran, Roma itu dulunya bentuknya republik loh. Iya, dan transisinya dari republik ke kekaisaran tuh nggak mulus sama sekali. Penuh drama politik dan konflik dalam negeri. Tokoh utamanya siapa sih kalau bukan Julius Caesar? Dia tuh adalah jenderal yang sukses menaklukkan wilayah Gaul dan memperluas kekuasaan Romawi. Namun, banyak senator merasa kekuasaannya terlalu besar dan membunuhnya pada abad ke-44 sebelum Masehi. Setelah kematian Kaisar, terjadilah perang saudara yang panjang. Akhirnya, Octavianus yang dikenal sebagai Kaisar Agustus berhasil menjadi penguasa pertama kekaisaran Romawi pada 27 sebelum Masehi. Masa pemerintahannya dikenal sebagai Pax Romana atau perdamaian Romawi yang berlangsung sekitar 2 abad. Pada masa ini, kerajaan mengalami stabilitas politik, kemakmuran ekonomi yang meningkat, dan serta seni budaya berkembang pesat. Nah, masyarakat kehidupan sehari-hari Romawi sendiri dari beberapa kelas sosial, dari puncak aristokrat dan senator yang menguasai politik dan ekonomi. Di bawah mereka ada pedagang, pengrajin, dan pejabat minor. Mayoritas penduduk adalah rakyat biasa dan budak.
budak memainkan peran penting dalam ekonomi, bekerja rumah tangga, pertanian, tambang, dan proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan dan gedung. Beberapa budak terampil bahkan bisa memperoleh kebebasan dan menjadi warga Romawi yang hak penuh. Kehidupan sehari-hari masyarakat Romawi berfokus pada keluarga, agama, dan hiburan. Orang Romawi memujanya banyak dewa, dan upacara keagamaan menjadi bagian penting dalam kehidupan republik maupun pribadi. Mereka juga menyukai hiburan seperti teater, pertunjukan gladiator, dan mandi umum. Infrastruktur kota termasuk jalan, saluran air, dan pembangunan publik menunjukkan kemampuan teknik dan manajemen yang tinggi. Jalan Romawi misalnya tidak hanya memperlancar perdagangan tetapi juga memungkinkan tentara bergerak cepat menjaga wilayah yang luas. Jadi gitu. Nah, jadi gitu Gu. Oh gitu ya. Lo pernah nggak sih Don kepikiran kenapa Romawi itu sering banget disebut-sebut pas ngomongin sejarah hukum dan politik dunia? Iya, soalnya ternyata banyak banget sistem yang kita pakai sekarang tuh asal dari mereka. Misalnya dari hukum Romawi, itu kayak warisan paling gede dari peradaban Romawi loh. Bener banget tuh. Banyak konsep hukum modern sekarang kayak hak milik, kontrak, bahkan prosedur pengadilan. Semuanya itu punya akar dari hukum Romawi loh. Dan gak cuman soal hukum doang, dalam dunia politik juga Romawi itu dulu udah keren banget loh. Mereka udah ngenalin sistem pembagian kekuasaan di masa republik. Jadi ada senat yang ngatur bagian legislatif sama konsul yang dipegang peran eksekutif. Kayak cikal bakalnya sistem pemerintah modern ya. Terus pas Romawi berubah jadi kekaisaran, kekuasaannya makin besar di tangan kaisar. Tapi yang menarik, senatnya tetap ada, cuma fungsi jadi kayak penasihat aja. Nah itu dia, dengan sistem kayak gitu Romawi bisa tetap stabil walaupun wilayahnya luas yang luas banget dan masyarakatnya beragam. Oh begitu ya. Ngomongin Romawi gak lengkap kalau nggak bahas militernya. Mereka tuh punya tentara yang super disiplin dan terlatih. Iya, pasukan mereka dibagi menjadi beberapa legium. Jadi fleksibel banget loh. Mereka bisa ubah strategi sesuai kondisi di medan perang. Makanya mereka berperang sering banget menang. Dan penaklukan mereka tuh nggak cuma soal ngambil wilayah aja, tapi juga nyebarin pengaruh. Jadi kemanapun Romawi datang, hukum, budaya, dan bahasa Latin mereka ikut tersebar. Makanya pengaruh Romawi bisa bertahan lama banget. Bahkan sampai sekarang kita bisa ngerasain jejaknya. Nah, ngomongin arsitektur Romawi, ini bagian yang paling keren sih. Orang-orang Romawi itu bukan jago soal perang doang, tapi juga super kreatif dan visioner dalam membangun. Bayangin aja, mereka udah bisa bikin bangunan setinggi Colosseum yang sampai sekarang masih berdiri di tengah kota Roma. Iya. Colosseum itu yang kayak stadion super besar di zamannya itu ya. Tempat orang-orang nonton pertarungan gladiator sama acara hiburan kerajaan. Dan bukan cuma itu, ada juga Pantheon, bangunan dengan kubah raksasa yang desainnya benar-benar presisi banget. Betul, dan yang bikin mereka luar biasa itu karena mereka udah ngerti teknologi yang sangat maju untuk di zaman mereka. Mereka mengembangkan beton, bahan yang bikin bangunan mereka kuat banget dan tahan ribuan tahun. Oh iya, jangan lupa tentang arts atau lingkungannya. Desain lingkungan itu tuh bukan cuma cantik, tapi juga kuat secara struktural. Dengan sistem itu, mereka bisa bikin jembatan, terowongan, sama saluran air atau aqueduct yang benar-benar mengubah cara hidup masyarakat Romawi. Iya, aqueduct itu keren banget loh. Bayangin aja, di masa mereka udah punya sistem distribusi air bersih ke kota-kota besar. Jadi kayak versi dari sistem air modern di zaman sekarang gitu loh.
Nah, iya, selain arsitektur seni Romawi juga nggak kalah berpengaruh. Patung-patung mereka juga realistis banget, menggambarkan wajah dan tubuh manusia dengan detail yang luar biasa. Bahkan mereka sering bikin mosaik dan lukisan dinding yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, mitologi sampai kemenangan perang. Benar, jadi nggak cuman buat pamer keindahan. Seni Romawi juga jadi semacam dokumentasi visual kehidupan mereka. Kalau sekarang kita punya kamera, yang zaman dulu mereka punya seniman yang ngukir dan melukis semua itu. Dan efeknya tuh panjang banget. Banyak seniman dan arsitek di masa Renaissance kayak Michelangelo dan teman-temannya yang terinspirasi dari gaya Romawi. Bahkan bangunan pemerintahan di Eropa dan Amerika kayak gedung parlemen atau gedung pengadilan banyak banget yang modelnya ngikuti gaya Romawi. Iya, kayak simbol kekuatan kejayaan gitu loh. Tapi ya sehebat-hebatnya Romawi, akhirnya mereka juga nggak bisa lepas dari yang namanya keruntuhan. Nah, ini bagian yang tragis tapi menarik banget. Kekaisaran Romawi itu awalnya sangat kuat, tapi pelan-pelan mulai goyah dari dalam. Ada korupsi di pemerintahan, konflik politik yang gak ada habisnya, pajak tinggi, dan kesenjangan sosial yang makin parah. Nah, ditambah lagi wilayahnya tuh luas banget. Susah banget buat kontrol sepenuhnya. Jadi, ketegangan di mana-mana dan akhirnya banyak provinsi yang mulai memberontak. Dan kalau dari luar ada juga tekanan besar dari bangsa-bangsa barbar di utara Eropa kayak Visigoth, Vandal, sama Ostrogoth yang terus menyerang wilayah Romawi. Itu juga gabungan semua. Itu bikin kekuatan Romawi Barat runtuh total sampai akhirnya di tahun 476 Masehi Kaisar terakhir digulingkan dan itulah dianggap sebagai tanda resmi keruntuhan Kaisar Romawi Barat. Tapi ceritanya belum berakhir karena Romawi bagian timur yang disebut Kekaisaran Bizantium masih terus bertahan lama banget. Bahkan sampai tahun 1453 baru benar-benar jatuh waktu Konstantinopel direbut oleh Turki Utsmani. Ya, jadi kalau dipikir-pikir pengaruh Romawi itu kayak jejak yang nggak pernah hilang. Dari pembangunan megah, seni, hukum, sampai cara berpemerintahannya. Semuanya ninggalin warisan yang kita rasain sampai sekarang. Iya, Romawi itu kayak pengingat bahwa kejayaan besar bisa lahir dari visi dan kerja keras. Tapi juga bisa runtuh kalau lupa menjaga keseimbangan kekuasaan dan moralitas. Setuju banget. Dan itu juga jadi pembelajaran penting buat kita hari ini. Kalau peradaban itu nggak cuman soal teknologi dan kekuatan, tetapi juga tentang nilai dan stabilitas dari dalamnya. Wah, seru banget ya pembahasan kita nih, Dan. Iya, semoga kalian dengerin. Jadi kebayang bagaimana megahnya masa itu, tapi juga bisa ngambil pelajarannya dari sejarah-sejarah di masa Romawi itu. Tahu nggak sih, meskipun Romawi kuno udah ribuan tahun lalu runtuh, ternyata warisannya masih hidup sampai sekarang loh. Iya bener banget sih. Misalnya aja dari bahasanya, bahasa Latin kan, itu kayak nenek moyangnya banyak bahasa modern, bahasa Spanyol, Prancis, Italia, bahkan sebagai istilah dalam bahasa Inggris juga banyak nyomot dari bahasa Latin. Terus hukum mereka juga keren banget. Banyak sistem hukum di dunia sekarang tuh dasarnya dari hukum Romawi. Jadi kalau kita belajar hukum modern, pasti bakal ketemu pengaruh Romawi di sana. Belum lagi arsitekturnya, bangunan-bangunan besar kayak gedung pemerintahan, stadion sampai jembatan modern tuh banyak yang terinspirasi dari gaya arsitektur Romawi. Mereka tuh jago banget bikin bangunan yang kuat dan megah. Dan jangan lupa soal sistem pemerintahnya juga. Konsep republik sama demokrasi terbatas yang kita kenal sekarang itu awalnya dari Romawi loh. Jadi mereka bukan cuma soal perang dan kekuasaan, tapi juga soal ide pemerintahnya yang rapi. Iya, bahkan nilai-nilai budaya, seni, sama militer mereka juga masih menjadi pelajaran penting buat generasi sekarang.
atau generasi setelahnya. Kayak gimana cara mereka disiplin, membangun kota, atau bikin karya seni yang monumental. Kalau dipikir-pikir, Romawi kuno tuh bukti banget kalau manusia bisa membangun masyarakat super kompleks dari kota kecil di pinggir sungai Tiber. Mereka bisa jadi kekaisaran raksasa yang pengaruhnya nggak hilang sampai sekarang. Nah, setuju. Jadi belajar tentang Romawi kuno tuh bukan kayak ngelihat cermin masa lalu. Kita jadi ngerti di mana masa asal yang banyak tradisi, hukum, dan ide yang ngebentuk dunia modern yang kita jalanin hari ini. Nah, itu dia. Warisan mereka bukan cuma di museum, tapi juga di acara kita hidup dan berpikir sekarang. Nah, jadi itu dia ya, sedikit ngobrol-ngobrol tentang warisan Romawi kuno yang ternyata masih kerasa banget sampai sekarang. Iya, keren banget sih. Kadang kita nggak sadar kalau hal-hal modern yang kita nikmati sekarang kayak hukum, arsitektur, bahkan konsep negara itu punya akar dari ribuan tahun lalu. Betul, sejarah tuh bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita belajar buat masa depan. Setuju banget. Jadi kalau kalian suka bahasan kayak gini, jangan lupa buat terus dengerin episode-episode berikutnya. Siapa tahu kita bakal bahas kerajaan lain yang nggak kalah menarik. Oke deh, terima kasih sudah nemenin kita ngobrol hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa belajar sejarah. Sejarah itu seru dan jangan lupa dibawa santai juga. Bye-bye semua. Bye-bye.